Halo, kembali lagi di channel saya Akbar Era Aditya. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara mengganti media pasir sebagai tempat pup atau pip kucing kalian dengan menggunakan wood pellet. Namun sebelumnya saya meminta bantuan kepada rekan-rekan semua untuk klik tombol subscribe dan like. Simak videonya sampai habis ya, agar tidak ada yang ketinggalan step by stepnya. Oke, langsung saja. Pertama, kita siapkan 2 wadah atau litter box. Yang satu ini full wood pellet. Saya beli dari pet shop itu sekilo seberapa ya, 10.000 kalau nggak salah. Nah, ini bentuknya kayak gini, wood pellet. Yang satu lagi tuh kita campur wood pellet dengan pasir. Kalau misalkan sebelumnya kucing kalian itu pip atau pupnya di pasir, kan kita campur yang satu lagi itu full wood pellet. Jadi si kucingnya tuh suruh milih gitu. Nah, perbandingannya itu pasir sama wood pellet yang dicampur ya 50-50 lah. Sambil kita nunggu hasil kucing saya bakal pup di litter box pertama atau di kedua, saya akan sedikit menjelaskan tentang kelebihan menggunakan wood pellet ini. Sangat rekomendasi ya bagi teman-teman yang punya masalah di rumahnya dengan bau kotoran hewan peliharaan kalian, ya terutama kucing. Karena bau pipis atau pup hewan peliharaan kalian itu bisa diredam sama wood pellet ini loh. Dia akan menyerap cairan dan akan menjadi bubuk. Nah, si hasil dari bubuk itu bisa buat pupuk tanaman kalian di rumah. Selanjutnya, kelebihan dari wood pellet ini adalah dia sangat-sangat irit pemakaiannya dibanding pasir yang sebelumnya saya pakai ya. Jadi ceritanya saya sebelumnya memakai pasir wangi. Nah, harganya itu kan ya lumayan kan kalau misalkan dia pasir gumpal yang benar-benar ngegumpal gitu. Saya pernah beli pasir gumpal yang merek biasa itu, saya pernah coba. Namun ya mungkin ada kualitas juga ya. Dia gumpalnya kurang, terus wanginya cuma sehari 2 hari, kesananya ya bau lagi. Nah, terus saya pernah berpikiran waktu saya masih menggunakan pasir biasa ya. Ketika saya membuang hasil dari limbah kotorannya ya, kan itu dia masukin ke kresek gitu, terus dibuang ke tempat sampah. Nah, saya punya pikiran, ini di tempat pembuangan akhir itu dia nggak akan jadi apa-apa gitu, dia nggak bisa terurai gitu. Beda dengan wood pellet, kan dia kayu, bisa jadikan pupuk, bisa terurai, dan dia tidak berdebu seperti pasir gumpal yang berada di pasaran ya. Kalau pasir gumpal kan berdebu ya. Nah, saya pernah googling, itu nggak baik loh buat kesehatan manusianya atau si pemakainya hewan itu sendiri. Untuk jangka panjang dia bakal menimbulkan penyakit apalah gitu, saya lupa apa nama penyakitnya. Nah, kalau wood pellet ini kan alami, dia nggak berdebu sama sekali gitu. Jadi ini tuh sangat rekomendasi buat teman-teman di rumah yang punya masalah dengan bau kotoran, yang ingin hemat biaya, dan yang paling penting untuk kesehatan si owner dan tentu kucingnya. Nah, jadi ini si Bella udah mulai, dia mau pip, barusan dia udah makan. Nah, sekarang dia mau pup atau pip, saya nggak tahu ya. Saya coba simpan kameranya agak sembunyi, soalnya dia kucingnya agak-agak pemalu gitu guys. Nah, ternyata dia pupnya milih di litter box yang full wood pellet guys. Awalnya tadi itu saya perhatiin dia kayak yang kebingungan gitu, kok pasirnya kayak gini gitu. Dia sempat kayak yang ya gitulah, kebingungan. Dia korek-korek gitu biasa, tapi dia cium lagi, korek-korek lagi.
Kalau misalkan kucing teman-teman itu cepat adaptasinya, mungkin kayak si Bella ini kucing saya, ya teman-teman gak usah pusing-pusing harus ngajarin lagi cara pup atau pip di pasir yang udah diganti. Biasanya kucing itu kalau misalkan baru diganti pakai wood pellet, dia suka kayak kebingungan gitu, kok kayak gini ya pasirnya, tapi dia yakin gitu, kayak yang yakin kalau misalkan ini tuh litter box punya dia, tapi kok pasirnya kayak gini gitu. Oh iya teman-teman, sebaiknya jika teman-teman menggunakan media wood pellet sebagai pengganti pasir, teman-teman harus menyediakan litter box yang 2 tray loh. Yang satu tray itu box biasa, bisa menggunakan litter box yang sebelumnya teman-teman pakai untuk pasir, dan teman-teman cari lagi tray yang berlubang untuk menyaring bubuk yang terkena air. Ini bertujuan untuk memudahkan teman-teman pada saat membersihkan kotoran. Jadi, serbuk-serbuk kayu akan jatuh ke bawah dan teman-teman bisa langsung memisahkan wood pellet yang bubuk dan yang masih bisa dipakai. Di video saya belum menggunakan sistem 2 tray ya teman-teman, karena saya ngambil video ini baru pertama kali saya mencoba wood pellet. Namun akan saya berikan contoh litter box 2. Nah, seperti ini teman-teman litter box yang saya gunakan untuk media wood pellet agar memudahkan dikala pembersihan. Teman-teman bisa cari tray penyaring di toko-toko terdekat rumah atau supermarket seperti saya ini. Saya beli 2 tray ini dengan harga kurang lebih 15.000 satu traynya, yang saya cocok-cocokkan sendiri. Kalau teman-teman mau beli yang sudah jadi, teman-teman bisa membeli di toko online. Beda harga tentunya ya. Nah, ini guys contoh litter box 2 layer atau 2 tray yang dijual di toko online. Kalian nggak perlu capek nyari nyocok-nyocokin tray penyaring yang pas, alias tinggal pakai. Dan ini hasilnya ya, maaf guys sedikit jorok, tapi beneran loh guys, ini ketutup banget bau kotorannya. Apalagi pipisnya, yang keluar malah bau kayu gitu. Ini kotorannya tinggal diambil ya, lalu serbuknya bisa disaring pakai sekop yang berlubang. Sangat-sangat rekomendasi guys. Oh iya guys, wood pellet ini ramah lingkungan loh. Katanya sih dibuang ke kloset pun gak akan bikin mampet, beda sama pasir gumpal. Kalau dibuang ke kloset pasti mampet, katanya itu juga. Tapi menurut saya mah lebih baik ditabur ke tanaman atau dibuang saja ke tempat sampah daripada menjadi resiko, kan enggak juga kan. Pada saat membuang kotoran, beberapa wood pellet akan terbuang. Ketika sudah dibersihkan dan beberapa hari kemudian volumenya berkurang, kita tinggal menambahkan ke dalam litter box. Oke guys, saya ingatkan sekali lagi, cara saya sebelumnya yang menggunakan pilihan 2 litter box, yaitu litter box 1 full wood pellet dan litter box kedua campuran wood pellet dengan pasir yang perbandingannya 50/50, dimaksudkan untuk masa transisi atau perpindahan dari media pasir ke wood pellet. Bila mana kucing teman-teman belum terbiasa dengan wood pellet, teman-teman bisa mencampurkannya terlebih dahulu dengan pasir, seperti metode saya sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, teman-teman bisa mengurangi perbandingan pasir sampai akhirnya kucing teman-teman terbiasa pup and pip pada media wood pellet. Setiap kucing itu bisa berbeda-beda. Namun alhamdulillah kucing saya tergolong cepat beradaptasi, termasuk ibu hamil ini nih. Tanpa perlu dicampur pasir terlebih dahulu, dia bisa langsung mengerti, oh pasirnya udah diganti nih pakai yang beginian. Oke guys, sekian dulu video saya kali ini, dan selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan like, comment, and subscribe. Dan mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam video ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you guys.